Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syifa Fauziah dari Regulese ruang C12. Kali ini untuk memenuhi tugas MSDM internasional, saya akan menjelaskan PowerPoint saya. Di sini saya menjelaskan tentang pertemuan 15 yang berjudul Komparatif HRM di Tiongkok dan di Vietnam. Untuk kelengkapannya saya akan menjelaskan melalui video berikut. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pertemuan 15, yaitu komparatif HRM di Tiongkok dan Vietnam. Ada perencanaan sumber daya manusia atau Human Resources Planning, merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi permintaan bisnis dan lingkungan pada organisasi di waktu yang akan datang dan untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja yang ditimbulkan oleh kondisi-kondisi tersebut, di mana menurut Handoko bahwa perencanaan SDM meliputi penentuan jabatan yang harus diisi, kemampuan yang dibutuhkan karyawan untuk melaksanakan tugas tersebut, jumlah karyawan yang dibutuhkan, pemahaman pasar tenaga kerja, dan pertimbangan kondisi permintaan dan penawaran SDM. Selanjutnya kita akan berangkat 7 dimensi untuk membandingkan Tiongkok dan Vietnam, yaitu ada sejarah, budaya, politik, hukum, ekonomi, demografi, dan manajemen. Selanjutnya, dimensi yang berkaitan dengan HRM di Cina dan Vietnam ini, dimensi tersebut adalah sejarah, budaya, politik, hukum, ekonomi, demografi, dan pengelolaan. Dimensi yang pertama adalah sejarah. Sebagai cara masyarakat mengelola sumber daya manusia adalah berakar di masa lalu. Lalu yang kedua, dimensi kedua ini adalah budaya dan mengalir dari pengaruh sejarah disebutkan di atas, seperti tradisi budaya Cina berasal dari sejarah masa lalu seperti yang kita telah jelaskan, khususnya yang berkaitan dengan pengaruh pemikir kuno seperti Konfusius atau Kongzi. Dimensi berikutnya HRM adalah salah satu politik. Di sini keluarga kemiripan antara kedua negara juga lama. Kita telah melihat di bagian latar belakang sejarah di atas bahwa tradisi Imperial Chinese mendominasi selama Duri Longniu. Lalu di sini dimensi yang ketiga dari HRM sekarang kita lihat adalah salah satu hukum. Sistem Tiongkok undang-undang memiliki afinitas besar dengan satu Vietnam. Hukum mantan ini berasal dari zaman imperial berdasarkan norma-norma Konfusianisme dan kemudian direformasi pada tahun 1911 setelah reformasi Republik, meminjam banyak fitur Jerman dari penggabungan Jepang ke dalam hukum mereka sendiri dari awal ini. Selanjutnya, isu kontemporer HRM di Cina dan Vietnam. Menangani jumlah isu-isu kontemporer yang berhubungan dengan HRM di Cina dan Vietnam ini termasuk seperti hubungan karyawan, mobilitas tenaga kerja, kepemimpinan dan manajemen, serta pelatihan manajemen dan pengembangan dan pengelolaan karya profesional. Sistem hubungan karyawan atau ER di Tiongkok, Guyuan Gungsi, dan Vietnam Nan Quan Dia memiliki keluarga kemiripan dalam yang baik berasal dari masa lalu yang revolusioner, memiliki warisan Marxis, Lenis, dan telah adaptasi untuk sosialisme pasar seperti itu. Selanjutnya ada perbandingan HRM di Cina dan Vietnam. Yang pertama di sini jelas ada waktu lag, filter efek yang terlibat ketika kita membandingkan jalan pengembangan negara. Kedua, ada budaya filter efek yang membedakan hasil tertentu yang terjadi. Dan yang ketiga itu yang terakhir ada pelembagaan filter efek yang memberikan sistem nasional utama karakteristik khusus seperti itu. Ya, sekian presentasi PowerPoint dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berikut penjelasan dari saya tentang komparatif HRM di Tiongkok dan di Vietnam. Semoga teman-teman dapat memahami dan mengerti. Saya mohon maaf jika ada mungkin kata yang kurang jelas atau penjelasan yang mungkin kurang tepat. Semoga teman-teman bisa memaklumi dan memahami. Untuk menutup tugas kali ini saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.